bil mizan, dan dia berfungsi Al-Quran, amal, ajaran atau amal ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak. Pada hari kebangkitan nanti Al-Quran akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita. Sebab nanti itu ditimbang, diukur, ya kan? Amal perbuatan kita, layak tidaknya kita menempati surga atau neraka disesuaikan dari berat timbangan amalnya. Jika berat amal timbangan kebaikan daripada keburukannya, maka secara otomatis dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, Al-Qur'an akan datang untuk memberatkan timbangan amal soleh kita sehingga timbangan amal baik akan lebih kuat, lebih berat daripada amal keburukan. Kemudian yang ketiga, di samping pahala-pahala berikutnya, wajaza 'ala sirat kal barqil khatif, dan dia akan melalui sirat. Yang kemarin ya, siratal mustaqim, sirat itu jembatan yang besarnya lebih kecil dari rambut kita, berada di atasnya api neraka jahanam. Tak seorang pun yang tidak mampu melewati siratal mustaqim tersebut kecuali dia pasti akan terjatuh, terjebur, terjungkal ke dalam api neraka. Tapi dengan Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melewatkan kita dari sirat, dari jembatan tadi, kalbarqi, seperti kilat, al-khatif, yang menyambar, gitu, langsung dibantu sampai. Jadi tidak usah kalau aku bisa atau tidak, akan kecebur atau tidak, ya kan? Walam yufariquhul Qur'an hatta tanzilu bihi hadhil karamah, dan Al-Quran tidak akan memisahkan orang tua yang mengajarkan Al-Quranul Karim kepada anak sampai benar-benar dia menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tempat surga di akhirat. Jadi Quran itu tidak akan pahalanya meninggalkan kita sampai kita benar-benar didudukkan, diantarkan ke dalam surga. Jadi tidak hanya kita diantarkan sampai segitu saja kemudian ditinggal gitu-gitu. Wa afdalu ma yatamanna, dan sebaik-baik apa yang telah ia harapkan. Jadi tidak ada harapan kita, semuanya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga di dalam surga, dan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Al-Qur'anul Karim yang pernah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama anak, istri, dan orang-orang terdekat kita yang sama-sama bisa membaca Al-Quran, yang sama-sama bisa memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran sebagai bukti atas ketulusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti keimanan mereka oleh anak keturunannya,
maka pada hari kiamat nanti kami akan mempertemukan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipertemukan kembali. Begitu pula suami dan istri yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga bersama istri-istri kalian, bersama suami-suami kalian. Kalian di dalam surga tuhbarun, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disusahkan oleh keadaan sebagaimana kesusahan hidup pernah kalian dapati waktu di dunia. Kalau di dunia kan biasa kita hidup berumah tangga, ada masalah, ada problem, kurangnya gaji, ya kan? Kadang-kadang seretnya gaji, seterusnya membuat kita was-was, perlu bekerja terlebih dahulu. Kalau di sana langsung disenangkan oleh Allah tuh baru. Oleh karena itu betapa pentingnya mengajarkan Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita. Maka jangan dilewatkan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita lakukan bersama. Bagi yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada jalan lain, tidak harus cari istri lagi. Ya. Boleh nyari anak-anak, ya kan, untuk diajari Al-Qur'anul Karim, tidak harus, ya. Syaratnya tanya jawab, ya seperti itu. Atau bagi yang sudah anaknya besar-besar, ya kan, boleh cucu-cucunya juga diajari Al-Qur'anul Karim. Agar apa, nanti anak-anak ini nanti tumbuh berkembang terus berada di bawah naungan Al-Qur'anul Karim sampai dia dewasa, punya anak, ilmu Al-Quran maupun keimanannya pun juga akan ditularkan kepada anak-anak keturunannya, sehingga nasab keturunan antara orang tua dan anak keturunannya akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan itu. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan? Ustaz, silakan. Jadi di surga itu nanti kita bakal ketemu sama orang tua kita. Betul. Sama family kita kalau kita masuk surga. Tapi ada bilang juga di ayat-ayat bahwasanya kita juga akan dikasih servis gitu, semuanya kasarannya, sama bidadari yang masih perawan-perawan. Lantas ibu-ibu ini juga dapat bidadari laki-laki atau bagaimana? Atau cuma kita sendiri? Gitu maksudnya. Iya, Jaka. Aturan hubungan suami istri itu hanya berlaku untuk kehidupan di dunia saja. Oh. Sudah, kalau di akhirat nanti nggak ada hukum akdu nikah, qabil tu nikah. Saking senangnya aku terima nikahnya, saya tertawa-tawa. Tidak ada lagi, langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula si istri, jangan khawatir, ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan menyervis, ya kan? Dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diragukan dan belum pernah diterima sebelumnya dan tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini masih ada batasan-batasan, ya kan? Masih ada batasan-batasan sebagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surga nanti sudah tidak ada ujian dan cobaan lagi. Semuanya hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wa naza'na ma fi sudurin min ghillin. Kami cabut, kata Allah, kami hilangkan apa-apa yang ada di dalam hati mereka berupa ghil. Ghil itu rasa cemburu, ya kan, muak mangkel terhadap sesama, itu nggak ada lagi nanti sudah. Jadi sempurna sekali, tidak perlu
berebut ya kan, karena semuanya sudah mendapatkan bagian yang memuaskan sebagaimana firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu suatu jaminan nikmat yang dengan nikmat itu kamu akan merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak usah khawatir nanti saya gimana, nanti cemburu, nggak ada itu sudah. Meskipun sebanyak-banyaknya nggak ada itu, hanya cemburu bolehlah di sini di Indonesia, di dunia ini saja ya. Tapi kalau di surga sudah nggak ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengatakan kalau ibu mengajar anak dan juga cucu gitu dapat pahala begitu banyak. Tapi pertanyaan saya, bagaimana anak saya kawin dengan Belanda yang pertama nggak Islam, sekarang nggak Islam, tapi istrinya ngajar ngaji, dapat pahala nggak? Otomatis pahalanya sangat besar sekali kalau ada istri mengajari si suami atau mengajari siapa saja. Ini disebutkan ya, pahala secara khusus, secara rinci ya. Sabda Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh ada satu orang saja masuk Islam melalui ajaran dan ajakan kamu, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebaikan yang lebih utama daripada kebaikan dunia dan seisinya. Kita tahu kan dunia ini dan seisinya semacam-macam, di situ ada siapa saja kan, ada kebaikan-kebaikan, ada orang baik-baik, ada orang-orang soleh-soleh kan. Kemudian ada matahari, ada rembulan, ada rezeki-rezeki, ada yang lebih baik lagi, yaitu apa? Kalau kita bisa mengislamkan, mengajarkan Al-Quran kepada orang yang tadinya belum mengenal Islam atau belum mengenal Al-Quran. Begitu ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Pak semuanya. Assalamualaikum. Pak Rarang dengan pertanyaan ibu Pak, walaupun saya mengerti bahwa Allah itu akan membukakan pintu hidayah bagi orang-orang yang Dia kehendaki, tapi ada nggak Pak kira-kira di Quran, entah itu surah atau ayat yang saya bisa bacakan yang bisa membuka orang non-muslim untuk masuk Islam? Karena apa Pak? Saya punya roommate sama sahabat karib, sudah 3 tahun terakhir ini dia simpatis dengan Islam Pak. Kalau misalnya ada berita mirip dengan Islam, dia pasti membela. Kalau saya ngaji, dia tutupkan pintu, dia matiin radio dan semuanya. Tapi sampai sekarang kelihatannya tidak tergerak, bertanya sedikit pun tidak, tapi hanya sekedar simpatisan gitu loh. Apa ada ayat surah atau Pak, ayat yang bisa membuka hatinya yang bisa saya amalkan gitu Pak? Sebenarnya semua ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, bisa membuka pintu hati seseorang jika ayat-ayat Al-Quranul Karim itu difahami dengan pemahaman yang mendalam. Salah satu contoh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW dan memusuhi Islam. Bahkan satu saat dia hendak mendatangi Rasulullah untuk membuat perhitungan dengan Rasulullah dengan menghulus pedang, karena dianggap Muhammad adalah orang yang memperpecah belah keutuhan orang-orang suku Quraisy, tak beresannya. Karena apa? Semakin hari semakin banyak orang-orang yang mengikuti Rasulullah meninggalkan agama nenek moyang mereka ya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan bertemu oleh salah seorang temannya, mau kemana? Mau beresin Muhammad. Kemudian diingatkan, ngapain kamu beresin Muhammad? Kalau Muhammad kamu beresin, tentu orang-orang Quraisy tidak akan membiarkan kamu hidup di atas muka bumi ini dengan lenggang kangkung. Kamu tidak akan dibiarkan hidup oleh orang-orang Quraisy, ya kan? Karena saking kuatnya orang-orang Quraisy pada waktu itu. Itu adik kamu sendiri loh, beresono ya kan? Dia adalah orang yang mengikuti agama Muhammad. Ya kan? Kemudian
setelah mendengar berita itu dia marah, ya kan? Langsung menuju rumah adiknya namanya Fatimah. Perempuan. Perempuan. Dia pada waktu itu di rumah sedang membaca Al-Quran, belajar ngaji baca Al-Quran dengan Mus'ab bin Umair, ya kan? Belajar dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang sudah mendahului Islam dan Al-Quran yang dipelajari sebelumnya. Nah, begitu mendengar langsung pintu di depan dawar gitu. Apa yang kamu lakukan? Baca apa kamu? Nah, itu. Disembunyikan dari kertas mushaf itu. Kemudian direbut oleh Sayyidina Umar, dibaca Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Awal surah Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami, kata Allah, tidaklah menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk mencelakakan kamu, untuk menyusahkan kamu, illa tadhkiratan liman yakhsha. Akan tetapi Al-Quran kami turunkan adalah untuk menjadi pengingat bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sini dia tergugah, langsung dia menuju Rasulullah SAW dengan membuang pedangnya, dengan menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Disitulah dia tersentuh hatinya. Asalkan kita membacanya dengan pemahaman, ya, kita bisa memahamkan Al-Quran kepada saudara-saudara kita, insya Allah dia akan mengikuti ajaran Islam sesuai dengan Al-Quranul Karim. Tentunya jika dia ada keinginan, kemauan untuk menerima kebenaran. Sebab ada orang itu nggak mau masuk Islam karena nggak mau menerima kebenaran, ya kan? Takut nanti kalau saya sholat, ya, waktunya nggak ada, ya kan? Kalau masuk Islam saya zakat itu disibukkan dengan itu. Pada dasarnya dia beriman. Nanti kalau saya masuk Islam nanti disuruh puasa, saya takut, ya kan? Disunat, ya kan? Nggak boleh minum alkohol dan seterusnya. Nah, itu harus kita sampaikan cara-cara dalam berdakwah itu harus melalui tahapan. Pertama, jangan dilarang-larang dengan banyakkan larangan gitu, nggak usah. Yang penting dia harus mendapatkan materi pemahaman Al-Quranul Karim terlebih dahulu sampai benar-benar kuat imannya. Lama kelamaan syariat, ya, itu secara otomatis akan mudah untuk diterimanya. Jangan langsung melakukan ini, kalau nggak kamu lakukan ini bid'ah, kalau kamu nggak seperti ini haram, masuk neraka, ya nggak boleh seperti itu, ya kan? Jadi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya berlaku, ya kan, untuk mendidik dan membina kita agar kita bisa menjadi orang Muslim yang sempurna, ya kan? Seperti itu, pelan-pelan sedikit sudah ada simpatisan terhadap Islam itu sudah luar biasa nikmatnya. Tinggal kita sedikit demi sedikit memberikan arahan, bacakan ayat Al-Quran satu saja dengan pemahamannya. InsyaAllah Allah akan membukakan pintu hatinya untuk Islam yang akan dijadikan sebagai sarana mengantarkan dia menuju surga dan menjadi saudara kita seiman. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Zawi yang telah memberikan tausiah pada